Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf sebelumnya kalau bisa jaga jarak untuk kajian ini. Mohon kalau bisa agak jangan merapat-merapat agak. Ya. Sebetulnya ketika salat berjamaah pun kalau saya pribadi lebih condong jaga jarak juga. Tapi ini masalah ikhtilaf ijtihadi, masalah fikih. Enggak perlu keras-kerasan, enggak perlu. Ya. Kalau saya pribadi lebih condong dalam rangka kehati-hatian dan juga fatwa ulama besar membolehkan dalam kondisi seperti ini untuk jaga jarak. Untuk kajian ini tolong kalau bisa jangan terlalu merapat-merapat. Ya, ini sebagaimana al-wiqayatu khairun minal ilaj. Ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, Rasul SAW itu orang yang paling bertawakal. Tapi ketika perang Rasul juga pakai baju besi. Artinya ada usaha untuk tidak terkena bahaya. Ya, ini sekedar himbauan saja, semoga bisa dimaklumi. Kemudian alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan kesempatan dan yang dengan kenikmatannya kita masih bisa bertemu di tempat yang mulia ini. Kalau nggak salah 7 bulan yang lalu, bulan Maret, saya ingat kajian terakhir offline kita di masjid ini dan kita mulai juga dari sini. Ya, finishnya dari sini, startnya dari sini juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke tempat ini ikhlas karenanya dan semoga Allah senantiasa menjaga kita dari segala bentuk keburukan. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mulai sedikit kita berbelasungkawa, berduka cita atas meninggalnya salah satu ulama besar Ahlussunnah wal Jamaah di abad ini. Saya barusan tadi baru jalan ke sini ada telegram dari telegramnya Syekh Al-Muhaddits Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari, ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang sering berkunjung ke negeri kita ini, sempat juga diminta oleh BNPT untuk menasehati para tahanan teroris sampai di Nusa Kambangan. Ya, dan kita alhamdulillah pada bulan yang lalu masih sempat ikut kajian lewat Zoom dengan beliau. Namun pagi atau sore hari ini kita mendapatkan berita musibah yang besar, meninggalnya ulama kaum muslimin, ulama Ahlussunnah wal Jamaah Fadilatul Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musammah. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburan beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan beliau ke dalam surganya bersama para nabi, para siddiqin wa syuhada wa salihin.
dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini dari kita semuanya, dan semoga Allah menyembuhkan yang terkena penyakit corona, dan semoga Allah merahmati kaum muslimin yang meninggal dunia karena khususnya penyakit yang satu ini. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Tauhid oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Sekarang kita sampai pada bab yang ke-9, babu man tabarraka bisyajarin aw hajarin wa nahwihima. Bab tentang barang siapa bertabarruk atau ngalap berkah kepada pepohonan atau bebatuan dan selain keduanya. Bisa juga ngalap berkah di kuburan keramat, atau ngalap berkah di pesarean keramat, atau di tempat-tempat yang dikeramatkan. Makanya judulnya ini lebih umum. Namun disebutkan dua hal ini yang banyak terjadi, terutama di zaman jahiliyah, yaitu tabarruk dengan pepohonan dan bebatuan. Dan selain keduanya, yang mana bab ini kalau kita belajar nahwu ini adalah isim syarat atau isim syarat man tabarraka bisyajarin aw hajarin wa nahwihima faqad asyraka. Itu kalau judulnya lengkapnya, barang siapa ngalap berkah kepada pepohonan atau bebatuan atau selain keduanya, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan kitab Tauhid sangat jelas, ini adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan at-tauhid atau bertentangan dengan kalimat at-tauhid. Sebagaimana biasanya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah membawakan dalil dari ayat ataupun dari hadis Rasulullah SAW. Ini manhaj beliau, metode beliau dalam menyampaikan akidah. Tidaklah akidah yang beliau sampaikan kecuali berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka sungguh salah kalau ada yang menuduh beliau ngarang-ngarang akidah baru atau madhab baru. Beliau tidak lain tidak bukan hanya penerus para al-anbiya, terutama Nabi kita Muhammad SAW, yaitu menyeru kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Kata beliau, bab barang siapa ngalap berkah kepada pepohonan atau bebatuan dan selain keduanya, maka dia telah berbuat syirik. Dalilnya surat An-Najm ayat ke-19. Allah berfirman, afara'aitumul Lata wal Uzza. Yang artinya surat An-Najm ayat 19, apakah pantas kalian wahai orang-orang musyrikin menjadikan Al-Lata dan Al-Uzza, kalau lanjutan ayatnya wa manata tsalitsatal ukhra, demikian pula Al-Manat sebagai sesembahan ataupun tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sejenak kita membahas ayat ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Di sini ada 3 berhala kaum musyrikin jahiliyah, yaitu tadi Al-Lata, Al-Uzza dan Al-Manat. Al-Lat ini kata para ulama ada 2 bacaan. Kalau kita pernah dengar istilah banyak qiraat dalam Al-Quran, di antaranya di sini ada 2 bacaan. Ada yang Al-Lata tanpa tasydid taknya, Al-Lata, afara'aitumul Lata. Ini yang ada dalam mushaf kita seperti itu, afara'aitumul Lata, Al-Lata tanpa tasydid, bitakhfifit ta. Bacaan yang kedua dengan tasydid, afara'aitumul Lata, dengan apa? Ditasydid taknya. Adapun makna tidak ditasydid
afara'aitumul lata, itu kata para ulama, orang-orang musyrikin menamakan berhala mereka alat diambil dari nama al-ilah. Al-ilah nama Allah, minal asma'i al-husna. Kaum muslimin punya Allah al-ilah, mereka punya Allah. Ini kalau kita pelajari tentang tauhid asma wa sifat, termasuk penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat, menamakan berhala dengan nama-nama Allah atau mengambil nama Allah untuk dinamakan nama berhala. Allah berfirman, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad, penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat, dan mereka akan diberikan balasan oleh Allah atas apa yang mereka berbuat. Ancaman dari Allah yang ngarang-ngarang nama berhala dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari alat kalau tanpa at-tasydid. Kemudian pendapat yang kedua atau qiraah yang kedua dengan tasydid, alata, itu dari kata-kata latta yalutu, membuat adonan artinya. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, alatu itu asalnya kana rajulan yalutus sawik, latta yalutu, dari kata-kata latta yalutu. Dulu ada seseorang di zaman jahiliyah suka membuat adonan roti lil hajj atau lil hujjaj, yang dibagikan cuma-cuma kepada jemaah haji. Falamma mata akafu ala kubrihi. Kata Abdullah Abbas radhiyallahu anhuma, ketika orang dermawan ini yang suka membagi roti, adonan roti atau roti kepada jemaah haji gratisan tadi, ketika mati atau meninggal dunia, orang-orang musyrikin iktikaf di kuburannya, ngalap berkah di kuburan seorang yang dianggap sebagai wali, orang yang saleh, dermawan di zaman itu. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kalau antum lihat tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini, beliau menjelaskan alat itu adalah sakhratun bayda mangkusha 'alaiha baitun walahu astarun wasadana. Kalau Ibnu Katsir mentafsirkan, berhala yang disembah oleh orang musyrikin jahiliyah yang bernama alat itu bentuknya adalah bebatuan yang besar, ya, sakhratun bayda, warnanya putih, dan ada ukir-ukirannya. Di atasnya ada rumah yang ada istilahnya kijingnya atau penutupnya yang diagungkan oleh kaum musyrikin jahiliyah, khususnya oleh penduduk Taif. Taif itu dekat dengan Mekah, ya mungkin sekitar 1-2 jaman mungkin ya, kurang lebih. Kalau biasanya orang umroh kadang ada yang ziarah ke Taif, istilahnya ziarah sekedar tahu saja tempat namanya Taif. Seperti kalau Surabaya Batu, ya itu agak dingin hawanya dibandingkan Mekah. Itu penduduk Taif dulu Tuhan mereka, berhala mereka namanya alat. Kata para ulama, antara tafsir Ibnu Katsir tadi dengan tafsir Abdullah bin Abbas tidak ada pertentangan. Kalau Abdullah bin Abbas mengatakan alat itu dulunya seseorang yang dermawan, ketika mati dikeramatkan kuburannya. Kalau Ibnu Katsir mengatakan berupa apa? Bebatuan yang besar. Kata para ulama tidak bertentangan antara dua tafsir ini. Bagaimana menjamakkannya? Maksudnya dulu alat tadi, berhala tadi itu membuat adonan roti di atas batu tadi itu. Paham ya? Jadi batu yang disembah itu dulunya tempat seseorang yang dermawan tadi itu membuat adonan roti. Ketika dia mati, kuburannya dikeramatkan, batu tempat membuat adonan roti juga dikeramatkan. Ya. Itulah kalau sudah hatinya berkarat, mungkin sandalnya juga apa? Ya. Naudzubillah min dzalik. Ini salah satu apa? Kesyirikan zaman jahiliyah. Apa bentuk kesyirikannya? Ngalap berkah kepada kuburan keramat, kuburan wali, atau
tempat di mana orang itu membuat adonan roti tadi. Ini sekali lagi sebagai juga bentuk larangan dari Allah. Jangan mengikuti jejak orang musyrikin jahiliyah. Ya, jadi syirik itu bukan hanya menyembah patung, enggak. Ini juga ngalah berkah kepada orang yang dianggap sebagai wali atau orang yang saleh, orang yang dermawan, kemudian apa? Dikeramatkan, ngalah berkah. Yakufun, kata Abdul Abbas, mereka iktikaf. Jadi kuburannya alat tadi. Ya, ini berhala alat. Bagaimana mereka menyembahnya? Ngalah berkah tadi. Ya. Kemudian yang kedua berhala yang bernama Al-Uzza. Ini berhalanya, Tuhannya orang-orang musyrikin di kota Mekah atau bangsa Quraisy. Jadi tiap kampung, tiap kabilah punya apa? Tuhan masing-masing. Kemudian Al-Uzza itu juga sebagian mengatakan diambil dari nama Allah Al-Aziz. Kalau Allah punya nama Al-Aziz, berhala mereka namanya Al-Uzza. Ini juga merupakan al-ilhad, penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat. Seperti yang Allah katakan tadi, wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkanlah orang-orang yang berbuat ilhad, penyimpangan dalam nama-namanya. Di antaranya mengambil nama Allah diberikan kepada nama berhala. Al-Uzza ini dulu pernah pada waktu, kalau nggak salah, perang Uhud, Abu Sufyan yang masih musyrik pada waktu itu mengatakan, lanal Uzza la Uzza lakum, berbangga dengan berhalanya. Kami punya berhala namanya Uzza, kalian tidak punya, wahai kaum muslimin. Rasul membantah dengan mengatakan, Allahumma maulana la maula lakum. Allah pelindung kami, kalian tidak punya pelindung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini berhalanya orang-orang musyrikin, yaitu bangsa Quraisy. Itu bentuknya apa? Kata para ulama, syajarah. Bentuknya apa? Pepohonan yang dikeramatkan. Jadi kalau tadi ngalah berkah di bebatuan, ini ngalah berkah di pepohonan, dijadikan sebagai sandaran, sebagai bentuk untuk mengambil barokah. Nanti akan disampaikan hadisnya bagaimana mereka dahulu ngalah berkah di pepohonan. Jadi ini bukan hanya bebatuan pohonan saja, yang semisal dengannya juga sama. Nanti akan kita lebih lanjutkan lagi penjelasannya. Kemudian berhala yang ketiga yaitu Al-Manat. Ini juga sama, sebagian mengatakan itu adalah diambil dari nama Allah Al-Manat. Kemudian kita pindah kepada hadis yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah. An Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Dari Abu Waqid Al-Laitsi, beliau berkata, kami dahulu pernah pergi bersama Rasul ke Hunain setelah Fathu Mekah ini. Wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin. Dan kami baru masuk Islam. Kami baru meninggalkan agama kufur atau agama syirik. Kami istilahnya mu'allaf, baru masuk Islam. Walil musyrikin sidratun yaqufuna indaha. Orang-orang musyrikin jahiliyah, mereka itu punya pohon bidara atau pohon lah sudah secara umum, memiliki pohon yang mereka menggantungkan senjata mereka di pohon tersebut, ngalap berkah biar sakti pedang tersebut. Ya, mungkin bisa terbang sendiri ya, tanpa remote ya. Nah, itu mereka orang musyrikin memiliki pepohonan yang dikeramatkan untuk menggantungkan senjata mereka biar lebih sakti, atau istilahnya tadi ngalah berkah dengan pepohonan. Wa yanutuna bi asliyatahu. Mereka menggantungkan senjata mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha dzatu anwat, yang dinamakan pohon itu dengan dzatu anwat, tempat menggantungkan pedang. Famaronna bisidratin. Kami yang baru masuk Islam tadi itu, ketika melewati pohon tersebut, kami mengatakan kepada Rasulullah SAW,
Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon keramat seperti mereka. Ya. Ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ingin apa? Ngalah berkah di pohon keramat. Faqala Rasul sallallahu Rasul bersabda, Allahu Akbar. Rasul mengingkari permintaan mereka, ucapan mereka, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Innaha sunan. Ini kebiasaan orang-orang musyrikin. Qultum, sebagaimana yang kalian ucapkan, waladi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kama qalat Bani Israil li Musa. Ini seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Setelah diselamatkan dari kejaran Fir'aun, mereka melihat ada sebagian kaum menyembah sapi. Kaum Nabi Musa, Bani Israel tadi berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka punya sesembahan. Ya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Kemudian Rasul mengatakan, latar kabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian wahai umat Islam akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan hadisnya sahih. Kita langsung baca saja kesimpulan dari bab ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kata beliau yang pertama, tafsiru ayatin najm. Pertama dibahas tentang ayat ke-19 dari surat An-Najm, yaitu Allah menceritakan tentang 3 berhala kaum musyrikin. Yang sekali lagi itu gambarnya seperti tadi, yaitu mereka orang musyrikin ngalah berkah kepada bebatuan, kepada pepohonan yang dilambangkan dengan tadi orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh kata mereka. Maka ini juga, kalau istilah ulama, ini bentuknya kabar berita dari Allah, tapi maksudnya larangan untuk kita mengikuti jejak mereka. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yang harus kita pahami, apa itu barokah? Ya, kalau tabarruk, istilahnya tabarruk itu artinya tolabul barokah, ngalah berkah, minta barokah. Apa itu barokah? Barokah itu artinya ziyadatul khair, kebaikan yang banyak. Ya. Dalam Islam, ngalah berkah itu tidak 100% dilarang, tidak 100% dibolehkan. Ya. Ada yang terlarang, ada yang dibolehkan, ada yang syar'i, ada yang bid'ah, ada yang syirik. Ya. Sebagaimana tawasul, ada yang syar'i, ada yang bid'ah, ada yang, itu semuanya tergantung kepada ad-dalil. Ya. Ada tabaruk yang syar'i, seperti contohnya kita duduk di majelis ilmu, ini kita ngalah berkah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta barokah kebaikan dengan talabu al-ilmi. Apalagi Rasul SAW mengatakan, wa mashtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazala alaihim sakinah wa ghasyatumur rahmah wa hafatumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di sebuah rumah Allah, mereka membaca ayat Quran, mempelajari ayat-ayat Al-Quran, kecuali turun kepada mereka ketenangan, rahmat Allah mengelilingi mereka, malaikat Allah juga mengelilingi majlis mereka, dan Allah memuji mereka di kalangan malaikat yang ada di sini. Ini kebaikan, ziyadatul khair, luar biasa. Apalagi Rasul mengatakan juga, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahala lahu tariqal jannah. Ini ngalah berkah dengan perbuatan kita, yaitu dengan kita melangkahkan kaki ke masjid Allah untuk talabu al-ilmi khususnya. Demikian pula kita berzikir, tentunya zikir yang ikhlas karena Allah, zikir yang sesuai dengan sunnah Rasul. Itu akan mendatangkan kebaikan. Ini kita ngalah berkah lewat apa? Ucapan kita. Kita baca Quran, kita berdakwah, kita menasehati. Ini namanya mencari barokah kepada atau dengan perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan tersebut. Jadi tetap sama dengan ibadah, harus bidalil. Ya. Kita juga disyariatkan untuk ngalah berkah dengan tempat.
Contoh, kita datang ke misalnya Madinah, kita sholat di Masjid An-Nabawi, ngalah berkah dengan Masjid Nabawi. Dengan apa? Apa dengan ngusap-ngusap dindingnya? Itu mungkin dinding dari impor Eropa itu, ya. Atau ngusap-ngusap lantainya, ya. Bukan demikian. Ngalah berkah itu sama ibadah, ada tuntunannya. Dengan apa kita ngalah berkah di Masjid Nabawi? Yaitu dengan kita sholat di Masjid Nabawi ikhlas dan ittiba as-sunnah, ya. Demikian pula di Masjid Quba misalnya, Rasul mengatakan man tatahhara fi baitihi summa ata Quba, barang siapa yang telah bersuci di rumahnya kemudian dia mendatangi Masjid Quba wa shalla rakaatain, dan dia salat 2 rakaat, kana lahu ka'ajri umrah, maka baginya pahala umrah, ya. Ini sekali lagi, itu ngalah berkah dengan tempat-tempat yang memang sudah ada dalilnya, ada tuntunannya, ya. Pernah suatu saat Umar bin Khattab berjalan bersama sebagian kaum muslimin, para sahabat beliau. Tiba-tiba ada sebagian orang bergegas pergi. Umar bin Khattab mengatakan, kemana orang-orang itu pergi? Ya. Kata sebagian yang lain, mereka ini mau sholat di tempat dulu Rasul pernah sholat di situ. Kata Umar bin Khattab, karena inilah umat-umat sebelum kalian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Ngalah berkah di tempat yang tidak ada dalilnya. Itu Rasul memang kebetulan lewat. Gak ada Rasul menyuruh sholat di situ atau menganjurkan sholat di tempat di situ. Seperti Rasul dulu pernah istilahnya tahannuts, ya, menyendiri di gua Hira. Sebelum turunnya apa? Wahyu. Tapi setelah turunnya wahyu nggak pernah lagi Rasul apa? Menyendiri di gua. Ya, para sahabat juga tidak pernah demikian. Maka tidak disyariatkan ngalah berkah di gua apa? Ya, salah, batil, bid'ah kalau orang-orang itu apa? Ngalah berkah di gua. Napak tilas Rasul tidak pernah mengajarkan demikian kepada para sahabat. Seandainya itu baik, para sahabat yang akan apa? Apakah mereka lebih tahu daripada para sahabat Rasulullah SAW? Ini ngalah berkah ala Rasul, ala para sahabat Rasulullah SAW. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak dibolehkan. Ada tata caranya sebagaimana ibadah yang lain, salat, puasa dan sebagainya. Ya, kita tahu, ada waktu-waktu yang barokah seperti bulan Ramadan. Bagaimana cara kita ngalah barokah di bulan Ramadan? Apakah kita ngusap-ngusap jalan atau nongkrong di kafe atau main domino atau remi, untuk ngalah berkah? Bukan itu caranya. Ada tata caranya. Itu apa? Puasa, menjalankan ibadah yang Rasul ajarkan. Demikian pula kita tahu ada malam yang barokah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh barokah. Malam apa? Lailatul Qadar. Apakah ngalah berkahnya? Melean, ambil lihat matahari atau langit di situ? Ada tanya. Itu apa? Dengan kita qiyamul lail misalnya, berdoa dan sebagainya. Ada aturan main yang ngalah berkah itu. Nggak asal-asalan, nggak ngarang-ngarang sendiri. Ya, ada tempat, ada waktu, ada ucapan, ada perbuatan yang memang di situ ada barokahnya. Tapi tetap meyakini barokah minallah. Ya, Allah berfirman, biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah segala bentuk kebaikan. Minta kepada Allah. Kita ngalah berkah di bulan Ramadan dengan puasa, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ada yang syirik, yaitu ngalah berkah seperti tadi kepada tempat-tempat keramat dengan meyakini sang wali tadi bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Jangankan batu atau batu aki atau batu apalah, atau batu yang kapan lalu laris di Jombang itu, bukan itu. Jangankan batu biasa, Hajar Aswad yang ada di tempat yang mulia, Masjid Haram di Ka'bah. Umar bin Khattab ketika mau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Inni la'a'lamu annaka hajarun la tanfa wa la tadur." Aku tahu engkau ini batu biasa, tidak bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya aku tidak melihat Rasul mencium, aku tidak akan mencium. Ini
perwujudan dua kalimat syahadat, meyakini tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangankan batu, sayyidu waladi Adam, manusia yang terbaik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharan illa masyaallah." Katakan wahai Nabi Muhammad, aku yaitu Nabi Muhammad tidak bisa mendatangkan bagi diriku kemanfaatan dan kemudaratan. Itu Rasul, manusia terbaik, makhluk terbaik. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat untuk beliau sendiri, ya. Apalagi kepada yang lain. Karena kebaikan semua di tangan Allah. Yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka minta barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula dulu para sahabat, ya, ngalah barokah kepada Allah lewat ludahnya Rasul, keringatnya Rasul. Ya. Iya betul itu ada. Tapi setelah Rasul meninggal dunia, tidak ada yang ngalah barokah dengan kuburannya Rasul. Tidak ada sahabat yang ngalah barokah dari liurnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, padahal beliau manusia terbaik setelah Rasul. Dari situlah kata para ulama, ini menunjukkan itu merupakan kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lain. Ya. Awas nanti kalau cium tangan anak ngalah barokah ya. Apalagi sekarang tidak ada salam, ya. Cukup ya, assalamualaikum saja kalau ketemu. Sementara insya Allah, semoga ya Allah segera mengangkat musibah ini dari kita semuanya. Intinya sekali lagi, ngalah barokah ada tuntunannya, atau tidak semua dilarang, tidak semua apa dibolehkan. Semuanya harus bidalil. Ini masalah agama, harus betul-betul dengan contoh dari Rasul ataupun para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya panjang ya pelajaran masalah al-barakah, namun itu kurang lebih kesimpulannya. Yang kedua, ma'rifatu suratil amr alladhi talabu. Bagaimana dahulu orang-orang yang baru masuk Islam itu meminta tadi pohon untuk mereka ngalah berkah sebagaimana orang musyrikin jahiliyah. Kemudian yang ketiga, kaunuhum lam yaf'alu. Namun mereka tidak sampai melakukannya karena Rasul sudah apa? Mengingkarinya. Keempat, kaunuhum qasadu taqarruba ilallah bidzalika lidhannihim anna yuhibbu. Mereka karena baru masuk Islam tidak tahu. Mereka maksudnya itu mendekatkan diri kepada Allah, tapi lewat perantara pohon tersebut. Jadi kesyirikan orang musyrikin jahiliyah itu terkadang jangan disalahpahami, minta-mintanya kepada pohon itu tidak. Mereka mintanya kepada Allah cuma lewat perantara pohon itu. Sebagaimana Allah mengatakan, walladzina takhadhu min duni awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan ma na'budu, kami enggak menyembah orang-orang itu. Namun mereka hanya menjadi perantara. Kami jadikan mereka sebagai perantara saja untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi sekali lagi jangan salah paham. Makanya banyak dari saudara saya kaum muslimin, mereka kadang menyempitkan syirik itu hanya apa? Kalau langsung minta kepada selain Allah. Kalau kita sekedar menjadikan mereka sebagai perantara tidak apa-apa. Seperti kalau kita mau punya mobil made in Jepang, masa harus ke Jepang? Pakai distributor. Naudzubillah min dzalik. Allah samakan dengan apa? Makhluknya. Naudzubillah min dzalik, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi, itu kesyirikan zaman jahiliyah. Yang kelima, annahum idza jahilu hadza fa ghairum aula bil jahl. Kalau di zaman Rasul saja ada orang-orang yang tadi tidak paham masalah itu adalah syirik, apalagi selain mereka. Makanya dakwah tauhid harus tetap digencarkan, disampaikan meskipun terhadap kaum muslimin. Kalau di zaman Rasul saja ada yang masih nggak paham masalah ini, itu di zaman Rasul. Apalagi di zaman apa? Sekarang ini. Maka sungguh batil orang-orang yang nyinyiri dakwah at-tauhid. Ngapain dakwah tauhid, kan sudah muslim semua. Kayaknya kita katakan ini di zaman Rasul ada yang seperti ini. Apalagi apa? Di zaman selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun tetap kita berikan udzur karena mereka baru masuk apa? Hari Islam. Tapi tetap ucapan mereka
Rasul apa? Ingkari. Yang keenam, anna lahum minal hasanat wal wa'ad bil maghfirah ma laysa li ghairihim. Namun harus diyakini para sahabat punya banyak keistimewaan. Di antaranya apa? Allah menjanjikan ampunan dan pahala yang besar bagi mereka. Seperti dalam akhir surat Al-Fatah, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azimah. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari mereka para sahabat ampunan dan pahala yang besar. Tetap mereka keliru tadi, makanya Rasul menegur. Tapi mereka sekali lagi sudah Allah jamin ampunan dan pahala yang besar. Ya, makanya tidak boleh mencaci maki para sahabat Rasulullah SAW. Meskipun tidak boleh kita berlebihan mengatakan setiap individu sahabat maksum, tidak. Ini sebagian sahabat ketika baru masuk Islam mereka belum memahami hal seperti tadi. Makanya Rasul mengingkari. Cuma kesalahan mereka tertutupi dengan kebaikan-kebaikan mereka yang sangat banyak, dan juga Allah telah berjanji untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Yang ketujuh, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'dzurhum. Rasul SAW tidak memberikan udzur kepada mereka dalam masalah permintaan mereka. Tetap diingkari meskipun baru masuk Islam. Justru harus disampaikan. Inilah dakwah tauhid, kepada siapapun harus disampaikan. Ya. Sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, jangankan kita, Nabi Muhammad, beliau masih khawatir jatuh ke dalam kesyirikan. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah, khawatir jatuh ke dalam kesyirikan. Kok ada orang yang sok sekarang, nggak mungkin saya jatuh ke dalam kesyirikan. Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi, Rasul SAW saja nggak memberikan udzur kepada mereka yang minta dibuatkan pohon keramat. Rasul ingkari. Dan ini yang kita sampaikan tadi, kalau dalam masalah penyimpangan akidah, penyimpangan masalah manhaj, tidak ada toleransi. Batil katakan batil, hak katakan hak. Ini juga harus kita pahami. Kalau dalam masalah fikih ijtihad seperti tadi yang kita sampaikan, kata Syekh Utsaimin, adab thalabul ilmi lapang dada. Jangan masalah ikhtilaf ijtihad di masalah fikih yang pintu ijtihad terbuka, dalilnya sama-sama kuat, keras-kerasan, bid'ah membid'ahkan. Tapi masalah penyimpangan masalah akidah manhaj, wah enggak masalah, kan boleh kita berbeda pendapat. Ini orang yang jahil murakkab, ingin untuk mentalbis, mengkaburkan hakikat penyimpangan. Ini orang yang sudah nggak punya hujah dalilnya tadi. Nggak masalah beda pendapat. Beda pendapat yang mana dulu. Kalau Rasul disampaikan kepada beliau ikhtilaf ijtihadi masalah fikih seperti kisah para sahabat yang berselisih tentang salat di Bani Quraidah atau tidak, Rasul tidak menyalahkan kedua-duanya. Masalah apa? Fikih ijtihadi. Tapi kalau sudah keliru dalam masalah tauhid akidah, keras Rasul, tegas Rasul. Di antaranya di sini Rasul keras, tegas Rasul, ngingkari meskipun mereka baru masuk Islam, nggak ada udzur, nggak ada istilah sebagaimana kelompok Harokah mengatakan nata'awanu fima tafaqna alai wa ya'dzuru ba'na fima ikhtalafna fi. Kita tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, dan kita saling toleransi, memberikan udzur dalam hal yang kita perselisihkan. Perselisihan masalah apa dulu? Kalau masalah fikih ijtihadi, kita toleransi, kita lapang dada. Tapi kata ulama, dalam masalah yang jelas, apalagi usuluddin, usul ahli sunnah wal jamaah, tidak ada kompromi. Katakan hak itu hak, batil katakan batil, ini bid'ah ya bid'ah, ini sunnah ya sunnah. Tidak ada kompromi. Wah, kita sekarang ini lagi melawan penghina Nabi, sudah nggak usah mencela sama muslim. Kita nggak mencela tanpa hak. Kalau emang orang itu menyimpang, harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Sekali lagi harus dipahami perbedaan pendapat yang mana dulu. Kalau dalam masalah akidah, masalah usul sunnah, nggak toleransi, hak katakan hak, batil katakan batil. Kalau masalah fikih tadi ijtihadi, kita lapang dada meskipun tetap kita punya pendapat seperti ini. Nah, kemudian kata beliau, anna Nabi sallam lam ya'dzurhum bal radda alaihim. Rasul nggak diam, bahkan Rasul membantah ucapan tadi. Ini ada Rasul. Kalau ada penyimpangan terutama dalam masalah akidah, dibantah, nggak boleh diam.
Hati-hati, ada sebagian orang-orang yang fobi alergi dengan istilah bantahan atau kritikan atau tahdiran. Rasul bantah langsung, nggak diam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka hati-hati orang-orang yang sudah nggak punya hujjah, dalilnya apa? Ngeles, ya, dibantah masalah A, ngeles, ya, huruf Sanskerta. Ya. Hati-hati, ini orang-orang yang ya muflisun, orang yang bangkrut hujjah demikian, ngeles, ya, cari perhatian yang lain. Rasul tidak diam, Rasul bantah kalau itu menyimpang. Bikauli, yaitu dengan ucapan beliau Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tidak boleh disekutukan. Allahu Akbar an innaha sunan. Ya, Rasul bahkan istilahnya di sini manka latat tabina sanan man kana qablakum fa ghalladal amra bi hadits salas. Rasul tegaskan sampai 3 penekanan. Allahu Akbar, bentuk pengingkaran, ya. Kemudian yang kedua, innaha sunan, ini adalah kelakuan kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Kemudian yang ketiga, Rasul tegaskan lagi, sungguh kalian akan apa? Mengikuti jejak orang-orang tersebut, sebagai bentuk apa? Tahdzir. Hati-hati jangan mengikuti mereka. Keras Rasul dalam masalah apa? Akidah, masalah at-tauhid kalau memang ada penyimpangan di dalamnya. Poin yang ke-8. Belum ada. Al-amr al-kabir wa huwal maksud annau akhbaro anna talabahum ka talabi bani Israel lama qalu li Musa ij'al lana ilahan. Ada perkara besar dalam hadis tadi, yaitu bahwasanya mereka atau Rasul mengabarkan bahwasanya mereka ini meminta permintaan seperti permintaan Bani Israel kepada Musa. Rasul menyamakan antara permintaan mereka itu dengan permintaan Bani Israel untuk dijadikan sesembahan selain Allah. Artinya apa? Ngalah berkah kepada pohon keramat itu sama dengan menyembah kepada selain Allah. Demikian pula ngalah berkah di kuburan keramat sama dengan menyembah kepada selain Allah. Azan dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Nah, kita lanjutkan lagi. Poin yang ke-9, anna nafya hadza min makna la ilaha illallah. Larangan Rasul dari permintaan tadi termasuk makna la ilaha illallah, bahwasanya tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Ngalah berkah kepada selain Allah itu bentuk menyekutukan Allah, itu bertentangan dengan la ilaha illallah. Ma'adiqati wa khafai ala ulaik, meskipun itu tersembunyi bagi sebagian sahabat tadi yang baru masuk Islam. Maka dari sini pula, kalau di zaman itu tersembunyi hal seperti ini, apalagi di zaman sekarang ini yang jauh dari zaman kenabian, yang mana Rasul mengatakan la ya'ti zamanun illa waladi ba'da syarrun minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali setelahnya lebih jelek. Bukan jelek masalah harta dunia, tidak, namun masalah al-ilm. Dia itu diantaranya tadi meninggalnya para ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza. Allah tidak mencabut ilmu agama ini secara tiba-tiba. Walakin yantazi ilma biqabdil ulama. Namun Allah mencabut ilmu agama dengan mewafatkan para ulama. Hatta idalam yubiki aliman ittakhadan nasur usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Ketika Allah sudah mewafatkan para ulama, sudah sedikit para ulama atau tidak ada ulama, maka orang-orang itu mengambil guru-guru agama mereka, ustadz-ustadz mereka, dai-dai mereka dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, ya. Ketika ditanya tentang ilmu agama, mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Maka sekali lagi hati-hati, ya. Banyak yang pura-pura jadi ulama atau orang-orang yang jahil namun ngelama. Naudzubillah min dzalik. Yang ke-10, annau halafa 'alal futya. Rasul bersumpah ketika berkata yang besar, ya. Tadi Rasul mengatakan fawaladi nafsi biari, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Rasul bersumpah. Bersumpah dengan apa? Dengan nama Allah. Karena tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Rasul mengajarkan bersumpah harus dengan nama Allah. Rasul bersumpah tidak terus menerus setiap ucapan
seperti para penjual obat atau penjual di pasar. Demi Allah, ini saya tulangnya. Ini orang yang apa? Naudzubillah min dalik, menjual nama Allah untuk mendapatkan keuntungan dunia. Rasul, kata para ulama, bersumpah kalau memang dalam masalah-masalah yang besar, seperti dalam masalah ini. Kemudian yang berikutnya yang ke-11, anna syirka fihi akbar wa asghar li'annahum lam yartaddu bihada. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Mereka tidak sampai murtad yang meminta dibuatkan pohon keramat karena mereka belum melakukannya dan mereka juga masih jahil. Dan kata para ulama, al-jahal udhrun. Secara umum kejahilan itu adalah udhur, tidak boleh orang dikafirkan karena dia berbuat kesyirikan kekafiran selama dia masih belum tegak hujjah, masih apa? Jahil. Sebagaimana juga diutarakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau mengatakan idza kunna la nukafir man abada sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajri jahlihim wa li adami man yunabiuhum fa kaifa nukafir man lam yuhajir ilaina ma lam yusyrik billahi. Kata beliau, bagaimana mungkin kita akan mengkafirkan orang yang sujud atau ngalap berkah di kuburannya Ahmad Badawi di Mesir sana ketika dia masih jahil, tidak ada yang menasihati menegakkan hujjah, kami nggak akan mungkin apa? Mengkafirkannya. Ini pernyataan beliau yang menunjukkan bahwasanya beliau bukan takfiri seperti tuduhan sebagian orang yang mengatakan Wahabi itu suka mengkafirkan. Naudzubillah min dzalik. Kita mengkafirkan sesuai dengan kaidah-kaidah. Ada takfir al-am, ada takfir al-muayyan, tidak sembarangan. Poin berikutnya, kemudian di situ ada kata-kata syirik ada dua, syirik besar, syirik kecil. Jelas perbedaannya. Kalau syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, syirik besar itu membatalkan semua amal perbuatan. Syirik besar itu mengekalkan pelakunya dalam api neraka. Syirik kecil tidak seperti itu. Poin yang ke-12, qauluhum wa nahnu hudatsau ahdin bi kufrin fihi anna ghairahum la yajhal dzalik. Sebagian sahabat tadi, kata Abu Waqid Al-Laitsi, kami baru masuk Islam. Artinya apa? Ada sebagian dari yang ikut Rasul tadi itu paham tentang masalah tadi, sudah lama masuk al-Islam. Yang ke-13, at-takbir inda ta'ajjub khilafan liman karihahu. Dibolehkan mengucapkan Allahu Akbar ketika ta'ajjub, ada yang menakjubkan kita atau mengherankan kita, boleh. Sebagaimana Rasul tadi ketika heran dengan sebagian orang yang meminta dibuatkan pohon keramat, Rasul bertakbir Allahu Akbar. Cuma enggak jamaah teriak-teriak. Nah, 14, sadud dzara'i. Dalam Islam ada istilah sadud dzara'i, menutup pintu kejelekan. Seperti misalnya Allah mengatakan wala taqrabu zina, jangan mendekati perzinahan. Itu menutup pintu. Sama demikian pula di sini. Ngalah berkah ini syirik dan membuka pintu kesyirikan. Hati-hati. Ditutup oleh Rasulullah pintu-pintu yang menuju kepada kesyirikan. Bahkan seperti ketika orang itu mengatakan Masya Allah wa syita, ini karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Hanya karena huruf waw dan, Rasul marah. Jangan engkau menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah. Karena kata-kata waw dan di situ ada unsur menyamakan Allah dengan Rasul. Rasul marah, Rasul menegur. Itu menutup pintu jangan sampai menuju kepada syirik yang besar lagi. Yang ke-15, an-nahyu anit tasyabbuh bi ahli jahiliyah. Larangan tasabuh dengan orang-orang jahiliyah, terutama orang-orang musyrikin jahiliyah. Tasabuh itu artinya mengikuti, menyamai atau menyamakan diri dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin atau ahli bidah atau ahli maksiat. Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Dalam Islam ada istilah larangan tasabuh. Tasabuh dengan siapa? Ya dengan orang kafir, musyrikin, orang munafikin, orang ahli al-fisqi kemaksiatan dan ahli bidah. Dilarang untuk menyerupai mereka. Di antaranya tadi tidak boleh tasabuh dengan orang-orang jahiliyah dalam masalah tadi ngalap berkah. Ngalap berkah
entah dengan pepohonan, bebatuan, atau pohon keramat, atau yang semisal dengannya. Demikian pula mungkin bulan depan ini banyak di antara kaum muslimin yang tidak sadar mereka tasyabbuh dengan orang-orang An-Nasara, ya, merayakan hari-hari raya mereka atau mengucapkan selamat hari raya kepada mereka, padahal dalam Islam itu terlarang. Itu termasuk tasyabbuh yang haram, yang mana di antara ciri ibadur rahman dalam akhir surat Al-Furqan atau akhir-akhir surat Al-Furqan, Allah mengatakan la yashhaduna zur. Orang-orang yang termasuk ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang mulia, mereka tidak ikut-ikutan perayaan orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Umar bin Khattab mengatakan istanibu a'da Allah fi a'yadihim. Jangan mengikuti musuh-musuh Allah dalam perayaan-perayaan mereka. Rasul ketika masuk ke kota Madinah mendapati penduduk kota Madinah merayakan 2 hari raya jahiliyah. Kemudian Rasul mengatakan innallaha qad abdalakuma bima khairan minhuma. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian 2 hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Adha, Idul Fitri. Gak cukup 2 hari raya? Naudzubillah min dzalik. Ini sekali lagi sikap seorang muslim terhadap perayaan-perayaan orang-orang kafir. Ya, kita agama yang penuh dengan toleransi, tapi ada batasannya. Lakum dinukum waliyad, jangan kebablas. Ya, sekali lagi semuanya ada aturan mainnya, semuanya ada dalilnya, semuanya ada ajarannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita nggak boleh mengganggu ibadah mereka, kita nggak boleh membuat teror kepada mereka. Kita nggak boleh mendolimi mereka. Bahkan Allah membolehkan kita berbuat baik kepada mereka. Tetangga kita, orang Nasrani atau orang kafir, nggak boleh kita ngambil mangganya, ghanimah, harta rampasan perang. Ya. Oh, itu orang kafir mencaci Nabi Muhammad di Perancis, kita ganggu. Orang Nasrani di pinggir rumah kita, haram. Tetap tidak boleh. Ini toleransi dalam Islam, tapi ada batasannya. Dalam urusan dunia silakan berbuat baik, silakan toleransi. Namun dalam urusan akidah, urusan ibadah, urusan perayaan, lakum dinukum waliyadin. Qul ya ayyuhal kafirun. Sekali lagi, semua ada ajarannya dalam al-Islam. Yang ke-16, al-ghadab inda ta'lim. Boleh marah, boleh istilahnya keras ketika ngajar. Rasul tadi apa? Keras. Marah Rasul kalau ada apa? Penyimpangan. Itu yang dicontohkan Rasul SAW. Jangan dalam masalah akidah ada penyimpangan. Wah, enggak apa-apa. Kita kan masih muslim, enggak masalah. Syirik-syirik nanti kan masing-masing di kuburan. Tidak. Ini juga dalam masalah dakwah. Boleh keras kalau memang apa? Pas waktunya. Kalau memang apa? Tepat waktunya. Keras saja masih ada yang ngantuk, keras saja masih ada yang nggak paham, apalagi pelan-pelan atau alus-alusan. Keras, lembut, tempatkan pada apa? Tempatnya. Seperti tadi masalah perselisihan dalam masalah apa dulu kita toleransi, ada kita toleransi. Sampai juga toleransi dengan non muslim ada, batasannya ada, keras, ada tegas, ada, kita boleh toleransi. Sekali lagi semua bidalil. Nah, Rasul marah kalau apa? Tadi ada yang menyimpang. Al-ghadab inda at-ta'lim, marah ketika mengajar itu dibolehkan. Kalau pas waktunya, jangan nggak ada apa-apa teriak-teriak ustadznya, nggak boleh. Ini ada masalah. Jadi al-ghadab inda at-ta'lim. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah pernah mewasiatkan kepada dalam syair beliau mengatakan isbir ala murril jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Bersabarlah akan kerasnya seorang muallim, seorang guru. Karena orang itu gagal dalam belajar kalau dia lari dari guru tersebut. Karena apa? Justru yang tadi marah pada tempatnya, pada saatnya dia marah, itu justru menunjukkan kasih sayangnya kepada sang murid. Kenapa demikian? Kalau dibiarkan berarti dia enggak, seperti orang tua melihat anaknya mainan api dibiarkan, enggak apa-apa, ada rumah sakit kok. Apa gitu? Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi, ini al-ghadab inda at-ta'lim. Yang ke-17, al-qaidatul kulliyah liqaulihi annaha as-sunan. Kaidah secara umum tidak boleh mengikuti jejak orang-orang
kafir, musyrik ataupun orang-orang selain kaum muslimin, ya. Yang ke-18, ana hada alamun min a'lamin nubuwah likauni waqa'a kama akhbara. Rasul mengabarkan ada sebagian umat Islam, umat beliau yang akan mengikuti jejak orang-orang kafir tadi. Kalau kita baca hadis yang panjangnya, la tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhal juradabin la dakhaltum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, sampai kalau mereka masuk ke lubang binatang di gurun pasir yang bernama Dob, kalian juga akan masuk ke dalamnya. Para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah yang diikuti nanti adalah orang Yahudi wan Nasara? Rasul mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka yang kalian ikuti. Dan ini terjadi, kata Syekh, inilah salah satu menunjukkan kebenaran sabda Rasulullah SAW, dan itu terjadi. Kalau di Perancis ada yang mengolok Nabi, di negeri kita juga ada yang mengolok Nabi, ya. Ada yang mengolok ajaran Rasulullah SAW. Yang tercela itu bukan hanya mengolok Nabi pribadi beliau, buat karikatur, bukan itu saja. Iya, itu mungkar, iya, itu terorisme. Tapi mencela, memperolok ajaran Nabi itu juga apa? Tercela. Itu juga bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam kalau dia masih Muslim. Ya, jadi yang mengolok Nabi bukan hanya orang-orang kafir saja, sebagian kaum muslimin bahkan tokoh agama juga lancang mulutnya mencaci Rasulullah SAW. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika mentafsirkan ayat inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang mencela dirimu wahai Nabi Muhammad dia terputus dari rahmat Allah. Kata Ibnu Katsir, inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghidha ma jita bihi minal haqqi wa nurisate huwal abtar al adzal al aqal al munqati dzikruhu. Arti inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang membenci engkau Nabi Muhammad dan yang membenci ajaranmu, ya. Membenci jenggot ajaran Rasul. Rasul berjenggot, Rasul mengatakan aful liha, pelihara jenggot. Jangan menuduh, wah jenggot ini tanda terorisme. Ya, atau wanita bercadar juga dikatakan terorisme. Bahkan dibuatkan filmnya, naudzubillah min dzalik. Ini pelecehan terhadap ajaran Rasul, itu juga memperalat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillah min dzalik. Qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian saling memperolok atau kalian memperolok? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf, qad kafartum, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ini yang kata Rasul tadi. Sebagian umat Islam juga ada yang mengikuti jejak orang-orang al-kufar, di antaranya memperolok nabinya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Ya, maka sekali lagi ini sebagai tahdzir, cambuk bagi kita agar berhati-hati jangan sampai mengikuti langkah orang-orang musyrikin. Kalau orang Yahudi, kata para ulama, mentakwilkan firman Allah hitta menjadi hinta. Orang-orang muslimin sekarang sebagian mereka takwilkan istawa dengan istaula. Orang Yahudi menambah nun, sebagian kaum muslimin menambah lam dalam kata-kata istawa menjadi istaula. Ini kata Rasul, sungguh terjadi. Sebagian umat Islam mengikuti jejak orang-orang musyrikin. Ya. Ada yang menyembah Nabi, ada yang memperolok Nabi, ada juga di tengah-tengah umat Islam dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Yang ke-19, anna kullama dzamma Allah bil yahud wan nasara fil Quran fa innahu qalahu lana. Setiap yang Allah celah terhadap orang Yahudi, orang Nasara di dalam Al-Qur'an itu juga ditujukan kepada kita. Jangan mengikuti langkah mereka. Ketika Allah mencela orang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhi'i, mereka suka mentakwil, mentahrif, menyelewengkan kalam Allah. Maka jangan kalian kaum muslimin seperti mereka. Jangan mengikuti kelakuan orang-orang al-Yahudi, ya. Orang-orang Nasara, mereka berlebihan terhadap nabi mereka. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan Al-Masih Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Maka jangan mengikuti langkah mereka, jangan menuhankan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad manusia biasa, tidak boleh dituhankan. Jangan mengikuti jejak orang-orang An-Nasara. Nah, yang ke-20, annahu muqarrarun indahum annal ibadat mabnaha alal amr.
bahwasanya menurut para ulama ibadah itu harus berdasarkan dalil, berdasarkan contoh dari Rasulullah SAW. Rasul bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan ajaranku, maka tertolak. Dalam urusan agama harus dengan dalil. Dalam masalah ibadah, akidah harus berdasarkan dalil. Makanya kata para ulama, kalau kita mau tahu mana akidah yang sesat, mana yang benar, dalilnya apa? Sebagaimana kata Allah tadi, kalau kita teruskan surat An-Najm, itu ada banyak pelajaran yang berharga. Di antaranya Allah mengatakan tentang kelakuan orang musyrikin, bahwasanya berhala-berhala mereka itu hanyalah in hiya illa asma samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah berhala-berhala itu kecuali hanya karangan-karangan kalian dan nenek moyang kalian yang tidak Allah turunkan keterangan padanya. Ini kaidahnya kata ulama. Tahu mana agama yang hak, ajaran yang hak, mana yang batil, akidah yang hak dengan akidah yang batil, itu ini. Kalau itu hanya karangan mereka, nenek moyang mereka yang ngarang, entah dengan nama tradisi, adat atau yang lain, yang tidak Allah turunkan keterangan dalil tentangnya, itulah namanya al-batil. Ini Allah mengatakan demikian. Berhala-berhala mereka, Lat, Uzza, Manat, itu semuanya sesat, itu syirik. Karena apa? Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak ada sultan, tidak ada dalil tentangnya. Ini patokannya. Kemudian kata beliau, atanbi ala masail al-qabr. Kemudian di situ ada istimbat yang agak teliti lagi, bahwasanya dalam hadis tadi ada pembahasan tentang masalah pertanyaan dalam barzakh. Marrobuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Wa amma marrobuka fawadih. Adapun tentang masalah siapa Rabbmu jelas, yaitu tentang wajibnya bertauhid kepada Allah, dilarang berbuat syirik. Wa amma man nabiyuka fa min akhbarihi bi anba'il ghaib. Tentang nabi kita itu berkaitan dengan kabar berita masalah gaib yang Rasul sampaikan kepada kita. Wa amma madinuka, adapun tentang apa agamamu, famin qaulihim ij'al lana ilahan ila akhirih. Maka itu diambil dari ucapan mereka, buatkan untuk kami sesembahan. Sesembahan di situ artinya ibadah, dan ibadah itu termasuk bagian daripada agama. Poin yang ke-21, anna sunnata ahlil kitab madhmumatun kasunnatil musyrikin. Kelakuan ahli kitab Yahudi wa Nasara itu tercela sebagaimana kelakuan orang-orang musyrikin yang kita dilarang tasyabuh dengan mereka. Bahkan kata ulama, Islam itu diturunkan untuk menyelisih semua agama. Harus kita tampil beda, tentunya sesuai dengan dalil. Qul ya alal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dun arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul syahadu bi anna muslimun. Katakan wahai Nabi Muhammad, wahai ahli kitab, kemarilah kalian kepada ucapan yang sawa, yang lurus, yaitu kalimat tauhid. Yaitu apa artinya? Kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah. Tidak boleh kita mengambil sebagian sebagai sesembahan untuk sebagian yang lain. Jika mereka ahli kitab berpaling, saksikanlah kami muslimun punya agama sendiri, ajaran sendiri. Kita tampil beda dari mereka. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal mustaqim, jalannya kaum muslimin, bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang An-Nasara. Maka kata para ulama, secara umum, kaidah umum Islam datang untuk menyelisihi agama-agama kufur, agama-agama Yahudi ataupun An-Nasara atau yang selain mereka. Yang terakhir, annal mutanaqil minal batil alladhi i'tadahu qalbuhu la yu'man an yakuna fi qalbihi baqiya min tilkal adah. Orang yang baru, kalau istilah sekarang ini hijrah, orang yang baru tahu agama, yang baru pindah dari kebatilan, itu terkadang masih ada sisa-sisa kebatilannya. Maka hati-hati orang-orang yang baru tobat langsung jadi ustadz, artis tobat jadi ustadz. Maka yang disampaikan kejahilan. Kenapa? Bagaimana dia akan bisa menyampaikan hak sedangkan belum belajar, masih banyak kotoran-kotoran di dalam hatinya. Kalau mungkin mohon maaf agak sedikit kasar sedikit mungkin
Kayak lele itu, lele tahu lele ya? Kalau orangnya lagi pelihara lele di tempat-tempat yang jelek gitu kan nggak bisa langsung dimasak. Diapakan dulu? Di karantina dulu. Ya, seperti orang kena virus corona kan, karantina dulu. Ya, belajar dulu, baru apa? Insya Allah akan bersih meskipun nggak menjamin. Ya, itu yang baru apa? Hijrah. Apalagi yang masih kumpul dengan ahli bidah, yang masih belajar di sekolah-sekolah ahli bidah. Maka hati-hati, syubhat-syubhat akan apa? Sedikit-sedikit muncul meskipun dengan apa? Halus, maka hati-hati. Ya, ini sekali lagi juga yang baru hijrah juga jangan apa ngelama. Baru hijrah sudah komen sana, komen sini. Belajar dulu yang benar. Ya, sekali lagi harus tahu diri. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan. Cukup atau ada pertanyaan? Cukup ya? Iya, mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf, jazakumullahu khairan katsira. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.